Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya kelas 10 Satu Nganjuk? Semoga kita semuanya senantiasa mampu bersyukur dan terus bersyukur karena masih banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang belum diberi kesempatan untuk leluasa belajar seperti kita di sini. Di sana masih banyak sekali ujian-ujian yang mereka dapatkan. Jadi kita semangat yuk, semangat terus. Hari ini kita akan membahas tentang jenis debat dan unsur debat. Kita masuk pada pertemuan ke-14. Yuk semangat belajar. Yang kita bahas pertama adalah tentang jenis debat. Yang pertama adalah debat pemeriksaan ulangan atau cross-examination debating. Yang kedua adalah debat parlementer atau assembly or parliamentary debating. Dan debat formal konvensional atau debat pendidikan, formal konvensional or educational debating. Apa saja isinya? Yuk kita ulas bersama-sama. Yang pertama adalah debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Yang kedua adalah debat parlementer atau assembly or parliamentary debating. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang ketiga adalah debat formal, konvensional atau debat pendidikan, formal, konvensional, or educational debating. Debat ini merupakan debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Nah, yang sering kita jumpai pada lomba debat, kemudian debat yang ada di kelas, adalah jenis yang ketiga ini, di mana biasanya mungkin bertujuan untuk lomba atau memang untuk menguji seberapa bagus pengetahuan atau wawasan kita terhadap suatu materi. Berikutnya yang kita bahas adalah tentang unsur debat. Jadi apa saja yang ada dalam debat? Yang pertama ada mosi, kemudian tim afirmasi, tim oposisi, moderator, tim netral, dan notulis. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah mosi. Mungkin kalau dalam diskusi kita menjumpai kata mosi adalah tema atau topik. Dalam debat harus ada mosi yang akan diperdebatkan. Mosi merupakan suatu hal atau topik yang akan diperdebatkan oleh para peserta debat. Adanya mosi sangat penting dalam sebuah debat karena terdapat pihak yang pro dan pihak yang kontra. Berikutnya adalah tim afirmasi. Merupakan unsur debat yang kedua. Tim afirmasi atau pihak pro merupakan tim yang setuju dengan topik yang diperdebatkan atau mosinya. Pihak pro ini akan menjelaskan uraian mengenai alasan setuju terhadap mosi yang dibahas tersebut. Jadi tim afirmasi merupakan tim yang pro atau tim yang mendukung terhadap mosi yang diperdebatkan. Yang kedua adalah tim oposisi, merupakan tim negatif, yaitu merupakan lawan atau tim yang tidak setuju terhadap topik atau mosi. Tim negatif disebut juga sebagai oposisi atau pihak kontra. Pihak kontra akan memberikan sanggahan terhadap pernyataan yang dilontarkan dari pihak tim afirmatif. Jadi tadi ada tim afirmasi, sekarang ada tim oposisi. Kalau tim afirmasi merupakan tim yang setuju, sedangkan tim oposisi merupakan tim yang tidak setuju terhadap mosi.
Berikutnya ada tim netral, moderator, dan notulen. Tim netral merupakan tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Namun, sebagai catatan, biasanya tim netral dalam kontes-kontes debat memang tidak ada. Jadi tim netral biasanya ada pada debat Nusantara. Jadi biasanya kalau dalam kontes debat hanya terdapat dua tim saja. Jadi tim yang setuju atau pro atau afirmasi dan tim yang tidak setuju atau kontra atau oposisi. Jadi bisa dipahami seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah moderator. Sama mungkin kalau teman-teman menjumpai pada diskusi. Moderator merupakan orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Yang berikutnya adalah notulen, merupakan orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Jadi sudah kita bahas, ada materi kita yang pertama adalah jenis debat dan yang kedua adalah unsur debat. Presensi kita hari ini, masing-masing siswa mengemukakan hasil membaca dan pemahaman materi menggunakan voice note paling banyak 3 kalimat saja. Dengan format sebagai berikut ya. Nama, nomor presensi, hasil membaca. Pastikan teman-teman membuka materi, mempelajari materi dan kita belajar bersama dan terus semangat untuk belajar. Tugas membaca untuk pertemuan yang akan datang adalah membaca materi tentang konstruksi debat. Saya ulangi, ini adalah pembahasan kita pertemuan yang akan datang, yaitu membaca materi tentang konstruksi debat. Teman-teman, jangan lupa kita harus tetap bersyukur, semangat, dan terus semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, agar tetap aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.